Terima kasih Ibu Dwi untuk pembacaan Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 29. Ya, Baik, Bu. sebelum kita melanjutkan, mungkin teman-teman ada yang baru bergabung, selamat malam, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang bukan dari Sofia Basketball Muslimah karena memang kegiatan ini adalah kegiatan umum. Sebelum kita memulai juga, mari kita perkenalkan pembicara kita malam ini adalah Umu Yulia atau kita bisa panggil juga biasa Teh Yulia gitu. Beliau adalah founder, beliau juga pembina dari Sofia Basketball Muslimah dan founder dari Makuro Al-Kisai dan RQ BA. Gitu. Begitu ya, Uma ya. Eh, untuk melanjutkan kegiatan halaqah malam ini, kita persilahkan Uma Yulia untuk melanjutkan materi yang kemarin ya, Uma ya. Waktu dan tempat kami persilahkan, Uma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah, segala puji bagi Allah. Malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bermujahaah, walaupun secara online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dalam halaqah ilmu, dalam majelis ilmu yang kita hadiri malam ini. Seperti biasa, halaqah ini adalah halaqah dua arah. Kita sama-sama saling belajar. Kita mengambil inspirasi, mengambil hikmah-hikmah dari kisah-kisah wanita-wanita hebat yang Allah muliakan di dalam Al-Quran. Salah satunya malam ini adalah tentang Bunda Khadijah. Nah, salam dan salam senantiasa kita Allah curahkan pada Nabi Muhammad SAW, pada istri-istri beliau, pada keluarga beliau, sahabat, sahabiat, tabiin, tabiut, tabiin, dan umatnya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang masuk dalam golongan umatnya, yang diakui oleh Rasul sebagai umatnya, yang mendapatkan kenikmatan telaga Kausar dan nanti bisa dipertemukan oleh Rasulullah di surganya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, untuk hari ini, malam ini, dua pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang Bunda Khadijah secara garis besar. Nah, malam ini akan disampaikan kembali, dikisahkan kembali beberapa sisi yang belum disampaikan pekan kemarin, lalu nanti diakhiri dengan wafatnya beliau ya. Jadi Rasulullah SAW ini, Masya Allah ya, sangat beruntung sekali memiliki Bunda Khadijah. Kalau ketika saya baca buku tentang Bunda Khadijah, itu memang benar-benar seorang wanita yang luar biasa yang memang pantas Allah muliakan, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya bahwa ada empat ada empat wanita yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Bunda Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim,
dan Maryam, ya, Maryam binti Imran. Masya Allah ya. Nah, kalau kita lihat, Masya Allah, dalam kisah itu banyak gelar yang diberikan oleh masyarakat. Ya, kita ini kenapa saya ulang sedikit dulu tentang Bunda Khadijah, karena agar kita bisa menapaki, gitu ya. Kenapa beliau begitu mulianya di sisi Allah. Ya, jadi Bunda Khadijah itu diberi gelar oleh para masyarakat di situ. Kalau diberi gelar berarti memang sebagian besar masyarakat atau bahkan hampir seluruh masyarakat saat itu yang tinggal bersama Khadijah mengakui gitu, mengakui tentang kemuliaannya Bunda Khadijah. Jadi jauh sebelum Bunda Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW, ternyata beliau sudah memiliki akhlak yang Masya Allah, apa maksudnya tidak tercela ya, akhlak yang terjaga. Karena memang Allah telah menyiapkan beliau untuk menjadi istri seorang nabi, istri seorang rasul. Jadi gelar pertama yang didapati oleh Bunda Khadijah itu adalah At-Thahirah ya. At-Thahirah, wanita suci. Kenapa dikatakan wanita suci? Karena ini Masya Allah ya, ketika beliau menikah di usia 10 tahun dengan suami yang pertama, lalu beliau menikah, setelah itu suaminya meninggal, lalu beliau menikah, oh, suami juga meninggal juga, setelah beliau menjadi seorang janda, itu beliau benar-benar menjaga kesuciannya gitu. Tidak pernah yang namanya apa namanya berinteraksi yang dengan dengan laki-laki yang tidak ada kepentingan. Bahkan ketika beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, ya diceritakan di kisah itu, ketika beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, itu beliau tidak tidak serta-merta karena misalnya mentang-mentang berdagang maka dia mudah untuk berinteraksi dengan laki-laki, tidak seperti itu. Bahkan Bunda Khadijah itu bisa menjalankan perdagangannya itu tanpa beliau banyak berinteraksi dengan laki-laki ya, kecuali orang-orang yang berkaitan saja dengan dagangannya itu. Jadi Masya Allah, beliau adalah seorang wanita yang sangat mampu menjaga harga dirinya, gitu ya. Bahkan kalau ketika kan kebiasaan orang Arab jahil itu kan suka berfoya-foya ya, suka berpesta-pesta gitu. Itu Khadijah itu tidak ada keinginan sama sekali untuk melakukan itu semua. Beliau itu lebih senang yang beribadah, lebih senang yang ngobrol tentang ketauhidan dengan Warokoh. Warokoh bin Nawfal itu adalah seorang sepupunya Bunda Khadijah yang memang beragama Nasrani, tapi ini agama Nasrani yang menyembah Allah ya. Dia lebih suka diskusi dengan Warokoh tentang Nabi akhir zaman yang akan datang. Jadi memang Masya Allah, jadi memang seluruh wanita Mekah itu mengetahui tentang kepribadiannya Khadijah gitu. Bahkan wanita-wanita itu biasa datang ke rumahnya Khadijah gitu ya, karena memang kedudukan yang mulia. Dan Khadijah itu bukan tipe orang juga yang suka tuh bercanda-canda gitu loh, yang suka bersenda gurau seperti itu. Dan juga bukan wanita yang suka dengan hal yang tidak tidak bermanfaat gitu. Lalu yang selain gelar atau hero itu eh beliau juga mendapatkan gelar Sayyidatun Nisa'i Quraisy ya, pemuka wanita Quraisy. Masya Allah nih. Jadi masyarakat saat itu belakang beliau mensifati Khadijah itu adalah wanita yang tidak tersibukkan untuk mengurusi orang lain ya. Jadi Masya Allah, Bunda Khadijah itu walaupun beliau orang yang kaya raya, yang sukses dengan perdagangannya, tapi tidak pernah tersibukkan untuk mengurusi orang lain atau bahkan membicarakan mereka ya, atau sibuk membicarakan masa depan dunianya. Beliau lebih sering bertanya tentang pribadi Rasul yang akan diutus oleh Allah, lebih senang untuk memberikan mendiskusikan adanya Allah yang maha besar yang menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Jadi emang Masya Allah ya, ini memang memang Allah jaga beliau ya, memang Allah jaga beliau, makanya pantas beliau menjadi seorang pemuka wanita Quraisy ya. Lalu gelar yang ketiga adalah dia Ummul Mukminin. Nah, ini gelar ini dapati ketika beliau menikah dengan Rasulullah SAW. Masya Allah ya, Bunda Khadijah ini. Nah, gelar terakhir yang beliau dapati adalah yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa beliau mendapatkan gelar Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemuka wanita seluruh
dunia. Ya, ini bukan gelar termulia dan tertinggi yang tadi disampaikan bagaimana Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, salah satu wanita yang dimuliakan oleh Allah sebagai penghuni surga ya. Jadi kalau di situ ada hadisnya yang mengatakan bahwa jadi Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari jalur Ibnu Abbas bahwa ia berkata Rasulullah SAW membuat 4 garis ya di atas tanah. Kemudian beliau bersabda, tahukah kalian apa ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui gitu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, penghuni surga yang paling utama dari kalangan wanita adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asia binti Muzahim, istri Fir'aun, serta Maryam putri Imron. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Jadi ini adalah gelar tertinggi yang Allah berikan untuk Bunda Khadijah sebagai wanita pemuka dunia. Seperti itu. Kalau kita sama-sama ketahui bahwa Bunda Khadijah itu memang lahir di keluarga yang kaya raya, keluarga yang terpandang dan namun suka suka menolong orang gitu ya. Jadi ini di masa belum ini ya, belum beliau menjadi masuk Islam ya. Kita lihat tuh kondisi beliau sebelum dia memeluk Islam memang sudah memiliki kalau kalau kata orang tuh Hanif ya. Hanif itu berarti memiliki hati yang lurus ya, Hanif gitu. Jadi bahkan biarpun perdagangannya itu besar dan keuntungannya melimpah, tapi Bunda Khadijah itu tidak pernah menyibukkan dirinya hanya untuk berdagang, gitu. Tidak pernah menyibukkan dirinya untuk berdagang. Jadi bagi beliau yang paling penting adalah bagaimana urusan spiritualnya itu dengan Rob semesta alam, gitu ya, Masya Allah ya. Bahkan ketika ia melihat ada tanda-tanda kelabian pada suaminya, ia langsung meninggalkan seluruh perdagangannya dan mengonsentrasikan dirinya untuk memperdalam imannya kepada Allah. Jadi ini hikmah yang bisa kita teladani dari beliau. Jadi beliau hanya menjadikan perdagangan itu bukan sebagai tujuannya, tapi hanya sebagai wasilah yang tidak menyibukkan dirinya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana beliau menemani Rasulullah SAW ketika yang kemarin sudah dijelaskan ya, sepekan yang lalu sudah disampaikan tentang bagaimana beliau menemani Rasulullah SAW, tentang kegigihan beliau, kesabaran beliau dalam menemani dakwahnya Rasulullah. Nah, ini makanya Masya Allah apa namanya sampai sampai nanti kita langsung bahas nanti yang terakhir tentang kehidupan akhirnya Bunda Khadijah. Jadi teman-teman semuanya, saya ke belakang sedikit. Sebelum Bunda Khadijah itu meninggal, ada peristiwa besar dalam dakwahnya Rasulullah SAW, ya, yang bisa pernah disampaikan kemarin itu tentang pemboikotan itu. Kalau kita lihat pemboikotan itu, jadi ini jadi ketika kan para pemuka Quraisy itu pengen banget ya, mereka tuh menghadap ke Abu Thalib, pengen banget minta Rasulullah diserahkan kepada mereka, gitu. Tapi kan Abu Thalib menolak ya, menolak dengan keras gitu, menolak dengan keras. Akhirnya Abu Jahal tuh dan teman-temannya itu marah kan, marah karena penolakannya Abu Thalib itu. Lalu mereka mencetuskan ide yang nauzubillah min dzalik gitu ya, maksudnya mencetuskan ide tentang pemboikotan itu, ya, pemboikotan. Jadi mereka menulis di kertas memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Jadi dua keturunan yang diboikot sama Abu Jahal dan teman-temannya, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Jadi yang beriman ataupun yang tidak beriman semuanya diboikot oleh Abu Jahal. Jadi Abu Jahal bersama timnya itu, gengnya itu, dia menulis di sebuah secari kertas bahwa yang pertama tidak boleh menikah dengan salah seorang dari mereka dan tidak pula menikahkan dengan mereka. Yang kedua tidak boleh menjual dan membeli apapun dari mereka. Yang ketiga tidak menerima perdamaian dari mereka. Yang keempat
tidak diperbolehkan merasa kasihan kepada mereka sampai mereka mau menyerahkan Rasulullah SAW. Jadi itu Abu Jahal bersama kelompoknya itu menulis di selik kertas, lalu menaruh kertas itu di dalam Ka'bah untuk menegaskan bahwa adanya pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Nah, Rasulullah SAW adalah bagian dari Bani Hashim itu adalah Bani Abdul Muthalib gitu kan, karena beliau kan cucunya Abdul Muthalib. Nah, maka semua orang yang apa masuk dalam golongan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu semua itu dimasuk dalam satu lembah. Mereka ngumpul bareng-bareng, baik yang beriman maupun yang nggak beriman. Jadi semuanya ngumpul di situ. Jadi bagi yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam, semuanya ngumpul di situ, kecuali Abu Lahab. Jadi hanya Abu Lahab yang tidak masuk dalam lembah itu karena dia masuk dalam kelompoknya Abu Jahal. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat jadi kalau orang-orang yang beriman itu masuk ke dalam lembah itu untuk menjaga akidahnya, ya, untuk menjaga akidahnya, untuk saling menolong dengan saudara seimannya, sebagai bentuk kesatuan di kubu orang-orang yang beriman. Kalau yang belum beriman itu masuk hanya demi kekeluargaan dan fanatik terhadap para keluarga dan sanak kerabatnya, ya. Jadi semua orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib karena faktor kekerabatan itu, kalau kita sekarang kita sama-sama tahu ya, kalau kita belajar baca tentang sirah atau belajar tentang kisah itu, bagaimana kuatnya orang-orang Quraisy itu terhadap kebaniannya, terhadap keturunannya atau terhadap kekerabatannya, seperti itu. Jadi semuanya ngumpul di lembah itu dan pemboikotan pun mulai dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ya, orang Quraisy. Jadi kaum muslim itu berada dalam posisi pemboikotan itu selama 3 tahun sampai mereka sangat-sangat menderita, ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana perannya Bunda Khadijah ketika pemboikotan itu, ya. Bunda Khadijah itu masya Allah ya, beliau kan termasuk orang yang pertama banget masuk ke lembah itu bersama suaminya Rasulullah SAW. Jadi ia selalu ikut serta dengan Rasulullah karena keimanan dan kecintanya karena Allah ya dan Rasulnya. Ia bersabar menanggung derita dan susahnya kehidupan. Jadi selalu ada suaminya itu di sisinya ya sebagai penolong baginya. Bahkan sampai masya Allah ya kedua matanya selalu terjaga untuk menjaga suaminya siang dan malam karena khawatir orang-orang Quraisy mencelakainya ya masya Allah. Nah kan Bunda Khadijah itu kan Bunda Khadijah beliau tuh eh, mencoba menghubungi apa namanya saudara-saudaranya yang satu bani ya Bani Asad ya kalau itu kan dari Bani Asad. Nah, Bani Asad ketika tahu eh, apa tentang kondisi Sayyidah Bunda Khadijah ya Sayyidah Khadijah ini berada di lembah itu bersama Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib maka mereka kan berpikir Khadijah yang selama ini dari kecil hidupnya mewah hidupnya berkecukupan karena Allah dan karena Rasulnya beliau rela mengalami pembangkitan itu Masya Allah ya jadi mereka tuh akhirnya orang-orang Bani Asad ya yang peduli dengan Khadijah itu mengirimkan makanan-makanan kepada Bunda Khadijah gitu. Jadi kalau malam sudah tiba, semua sudah tertidur, maka mereka diam-diam mengirimkan makanan kepada Bunda Khadijah gitu ya. Nah, dan Masya Allah ya Bunda Khadijah itu tidak pernah memakan makanan itu sendirian ya. Nah, pasti beliau akan ketika ada kiriman barang gitu ya atau kiriman makanan itu langsung Bunda Khadijah habiskan untuk dibagikan ke orang-orang yang ada di lembah itu. Ya, Masya Allah ya. Jadi, nah, akhirnya atas karunia Allah, Allah memilih Bunda Khadijah ya untuk berperan penting dalam peristiwa penyobekan kertas perjanjian tadi. Jadi kertas perjanjian tadi yang apa namanya yang dibuat oleh Abu Jahal yang ditaruh di dalam Ka'bah itu akhirnya dengan izin Allah Bunda Khadijah terlibat dalam proses penyobekannya itu. Jadi di situ diceritakan di kisah itu ada Abu Jahal, dia bertemu dengan Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah Masya Allah ya keponakannya eh, Bunda Khadijah, orangnya cerdas dan Masya Allah dia dia tidak beriman, tapi dia sangat dekat dengan Bunda Khadijah. Tapi dia beriman ketika Fatu Mekah. Gitu. Pada saat ini dia tidak beriman, tapi dia sangat dekat dengan Bunda Khadijah.
Nah, di situ jadi Abu Jahal itu bin Hisham itu bertemu dengan Hakim bin Hizam, ya, saudaranya Khadijah. Nah, yang waktu itu Hakim bin Hizam itu lagi bersama dengan budaknya itu membawa gandum yang hendak diberikan pada Bunda Khadijah bibinya. Nah, Abu Jahal kan menghalangi tuh, menghalangi dan berkata dengan suara keras gitu ya. Apakah kamu akan pergi ke Bani Hashim dengan membawa makanan ini gitu? Jangan kamu pergi ke sana dengan makananmu, atau aku akan mencemarkan nama baikmu di kota Mekah, katanya. Nah, lalu Abul Bakhtari bin Hisham gitu ya, berkata, ini adalah makanan untuk bibinya, dibelain sama itu ya. Apakah kamu menghalangi dia membawakan bibinya makanan? Nah itu ya, kalau orang-orang Arab itu memang kuat kerabatannya. Akhirnya Abu Jahal membiarkan Hakim bin Hizam untuk apa namanya memberikan gandum kepada Bunda Khadijah. Lalu Abu Bakhtari mengambil tongkat pemukul onta dan dipukul Abu Jahal dengan tongkat itu, dan ia menginjaknya dengan keras itu. Abu Jahal jadi di ini nih ya sama Abu Bakhtari itu. Nah, sejak hari dipukulnya Abu Jahal itu, ya kan, akhirnya orang-orang mulai berpikir, orang-orang di luar lembah mulai berpikir bahwa mulai berpikir untuk menghentikan perjanjian yang zalim ini, gitu ya. Jadi peristiwa ini merupakan sebab dibatalkannya perjanjian itu. Ya, akhirnya orang-orang tuh di ini, apa mulai 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 mengirimkan makanan, ke lembah ya untuk membantu Bani Hashim dan Bani Abdul Abdul Muthalib gitu kan, Masya Allah. Sampai ada yang sampai ada namanya Hisham bin Akhinadlah, itu sampai beliau itu sampai 3 kali sehari ngirimin makanan ke lembah yang pemboikotan yang lembahnya Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib tadi. Nah, nah karena perbuatannya tadi ya, Hakim apa Hakim bin Hizam, terus juga apa Hisham bin Akhinadlah, akhirnya menggerakkan hati orang-orang untuk kita harus membantu Bani Hashim dan Bani Abdul Thalib untuk menghentikan pemboikotan ini. Nah, akhirnya di apa namanya dipionirkan dengan apa namanya dengan Hisham itu, Hisham mengumpulkan beberapa apa namanya beberapa orang yang sama-sama. Nah, kalau ini naik ke atas ke uyut yang lebih uyut lagi, namanya Bani Abdul Manaf. Jadi beliau Abdul Manaf itu adalah eh, kakek apa orang di atasnya Abdul Muthalib ya. Jadi ini lebih luas lagi nih kerabatannya. Bani Abdul Manaf itu dikumpulkan semua, ada kurang lebih 5 orang yang terkemuka di situ. Akhirnya mereka Abu Jahal, mendatangi Abu Jahal, meminta Abu Jahal untuk merobek surat apa yang pemboikatan itu, kertas pemboikatan itu yang ada dalam eh, Ka'bah gitu ya. Nah, ketika ternyata kan udah itu ya, ada diskusi-diskusi dialog segala macamnya. Akhirnya Abu Thalib dengarkan tentang apa yang mereka percakapkan itu. Abu Jahal kan udah terpojok tuh ya. Ternyata akhirnya mereka memaksa memaksa Abu Jahal untuk merobek kertas itu, untuk untuk mengambil kertas itu. Masya Allahnya teman-teman, ternyata setelah dilihat untuk mengambil kertas itu sudah dengan izin Allah, kertasnya itu sudah dimakan oleh rayap, ya, dimakan oleh rayap, kecuali ada tulisan Bismikallahu, dengan menyebut namamu ya Allah, gitu. Jadi eh Masya Allah ya, kalau saya tuh lihat di sini kisahnya, sebenarnya hikmah yang terbesar itu adalah pertolongan Allah itu akan datang gitu. Pertolongan itu akan datang pada orang-orang yang membela agama Allah gitu ya. Itu akan datang. Sebenarnya walaupun Hisham dengan saudara-saudara yang lain tidak melakukan apa-apa pun, Allah akan menolong agamanya Rasulullah SAW. Tapi Masya Allah, apa yang dilakukan oleh Hisham itu dan saudara-saudara yang lain itu, yang 5 orang itu, yang mereka datangi Abu Jahal itu, sampai sampai mereka apa namanya menyuruh Abu Jahal untuk merobek merobek kertasnya itu Masya Allah menjadi sebuah ikhtiar yang juga menjadi timbangan kebaikan. Nah, ini memotivasi kita teman-teman semuanya bahwa tadi ya, sebenarnya nggak ada kita ataupun
ada nggak ada ikhtiar yang kita lakukan, pasti Allah akan memenangkan agama ini. Tapi akhirnya ikhtiar itu akan menjadikan saksi, menjadi bukti bahwa kita berada di posisi yang mana, teman-teman. Seperti halnya misalnya di Palestina sana, sebenarnya tanpa kita melakukan apapun itu Palestina akan menang gitu, insya Allah dengan izin Allah. Tapi akhirnya Allah yang melihat di mana kita berdiri, di mana kita apa namanya, apa yang kita lakukan. Maksudnya kita mendukung Palestina atau sebaliknya gitu. Jadi sebenarnya itu Allah hanya ingin melihat eh, apa ya, ingin melihat pengakuan em, hamba-hambanya gitu. Dia berada di posisi yang mana. Seperti itu. Kayak tadi kisah yang tadi pemboikotan ini, akhirnya menunjukkan di mana mereka berdiri posisi mereka. Mereka membela agamanya Allah, membela Rasulnya, atau mereka berada di seberangnya yang memusuhi Rasulullah SAW. Seperti itu. Ya, jadi ini sekali lagi menjadi inspirasi buat saya pribadi untuk kita terus berbuat gitu ya, berbuat kebaikan untuk menunjukkan pada Allah, hanya pada Allah ya, bahwa kita berada di posisi yang memang posisi yang Allah ridho seperti itu. Ya, jadi tuh kembali ke pemboikotan, selesai sudah masa pemboikotan dengan kertas yang sudah dimakan oleh rayap tadi. Jadi, Masya Allah ya, Allah mendatangkan rayap untuk memakan kertas itu. Ya. Oke, semuanya tuh kaget ya, apa kaget sampai ada seorang apa namanya Mut'im bin Adi nih, kalau teman-teman baca tentang siroh siroh Nabi tentang Mut'im bin Adi ini, dia tuh bukan orang Muslim, tapi dia selalu membela Rasulullah SAW nih. Dan satunya dia juga membela dalam hal apa berusaha untuk merobek kertas pemboikotan itu ya, Masya Allah. Nah, akhirnya keluarlah Rasulullah bersama Bunda Khadijah dari lembah itu ya. Saat itu usia Rasulullah 49 tahun. 49 tahun berarti Bunda Khadijah 64 tahun ya. Dan saat itu Bunda Khadijah itu memang sudah sakit ya. Jadi beberapa hari sebelum sebelum selesainya pemboikotan itu memang sudah sakit, beliau di lembah ya. Di lembah itu sudah sakit, udah mulai lemah ya. Bahkan apa namanya? Jadi kalau dulu dulu pertama kali datang ke lembah itu, ke lembahnya Bani Hashim itu namanya lembah Bani Hashim ya. Jadi Bunda itu orang yang paling rajin ya, yang paling semangat dalam keikutsertaannya pada ujian itu ya. Tapi ketika setelah 3 tahun, karena kodarullahnya beliau sakit di lembah itu, ya itu beliau kembali ke rumahnya dalam kondisi yang memang sudah lemas gitu ya. Jadi eh, gerakannya sudah terbatas, terus amal-amalannya sudah sedikit karena kan sudah tadi ya sudah lemah itu ya. Tapi tetap Masya Allah beliau punya semangat gitu untuk terus bertanya gitu tentang tentang dakwah yang sedang berkembang saat itu ya. Iya, sebentar. Jadi beliau juga apa namanya suka menanyakan siapa yang masuk Islam gitu. Sini, 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 Bang. Siapa yang masuk Islam tuh siapa yang apa namanya yang masih dalam kondisi tidak baik gitu ya. Seperti itu. Nah, tenang. Bilang ini tenang gitu. Seperti itu. Jadi ya Masya Allah ya. Kita lihat di sini mulai nih ya. Eh, nah, jadi Bunda Khadijah itu setiap kali ya, walaupun dalam kondisi sudah lemah, selalu tetap memikirkan tentang urusan dakwah. Lalu, dan ketika beliau melihat dari hari ke hari itu ya, umat Islam semakin banyak, beliau itu semakin bahagia, semakin senang gitu. Sebenarnya tuh Bunda Khadijah itu ingin sekali selalu berada di sisi Rasulullah SAW, ya, membantu Rasulullah untuk menguatkan tekadnya Rasulullah SAW gitu, dan meringankan dari Rasulullah itu segala macam rasa sakit dan kesedihan. Tapi dia juga semakin sadar bahwa ajalnya sudah semakin dekat itu. Beliau menyadari bahwa manusia itu adalah fana, ya, yang kekal hanyalah Allah dan sumber kekuatan itu hanyalah dari Allah. Lalu beliau juga menyadari bahwa waktu yang ditentukan itu akan tiba bagi jadi beliau saat itu hanya berpikir bagaimana dia banyak bersyukur dan memuji Allah gitu ya.
Seperti itu. Nah, ketika beliau dalam kondisi sakit ini, sebelum kita ke akhir hidupnya Bunda Khadijah, eh, ini diselipin dulu ya kisah tentang wafatnya Abu Thalib gitu ya. Karena memang eh, Abu Thalib, kalau teman-teman baca tentang perjalanan dakwah Rasulullah SAW, itu adalah seorang paman yang luar biasa ya. Maksudnya yang sangat baik banget dengan Rasulullah, yang membela Rasulullah bahkan sampai beliau menemui ajalnya itu masih membela Rasulullah SAW gitu ya. Karena beliau tahu bagaimana orang-orang tuh memusuhi Rasulullah SAW. Jadi Abu Thalib itu sama seperti Bunda Khadijah, setelah pulang dari pemboikotan itu juga sakit dan hanya bisa terbaring di tempat tidur ya. Tapi karena ketokohannya itu, Abu Thalib itu banyak didatangi oleh para pemuka-pemuka Quraisy gitu ya. Itu kondisi Abu Thalib masih dalam kondisi tidak beriman beliau. Ya. Lalu apa namanya? Kan Abu Thalib kan udah dalam kondisi tertidur di tempat tidur ya. Nah, Abu Jahal itu nggak pernah mau memberikan kesempatan Rasulullah SAW itu berada di sebelahnya Abu Thalib. Karena Abu Jahal khawatir Abu Thalib masuk ke dalam agamanya Rasulullah SAW. Nah, Bunda Khadijah ini, tapi teman-teman yang sangat kalau kita baca tentang kisahnya Abu Thalib itu dengan Rasulullah SAW, itu sedih ya. Sedihnya itu karena Abu Thalib kan seorang yang saya sampaikan, dia itu selalu membela Rasulullah semuanya, dan bahkan teman-teman tuh kalau lagi baca tentang bagaimana Abu Thalib memperlakukan Rasulullah ketika di lembah pemboikotan itu Masya Allah gitu, begitu sayangnya beliau dengan Rasulullah SAW, begitu khawatirnya beliau dengan Rasulullah SAW gitu. Tapi teman-teman, eh, apa yang dilakukan Abu Thalib itu tidak bukanlah satu hal yang mulia di sisi Allah gitu. Kenapa? Karena Abu Thalib tidak beriman, itu belum beriman saat itu, tidak beriman, bahkan sampai akhirnya tidak beriman. Bahkan Allah Allah mengatakan di surat An-Nisa gitu ya, di surat An-Nisa ayat 116 bahwa sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik ya, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Sampai Allah menurunkan ayat itu buat Abu Thalib. Jadi kalau misalnya Abu Thalib tidak beriman, maka ya ya Allah tidak akan mengampuninya gitu, seperti itu. Jadi apa? Nah, sekarang hidup sampai akhirnya Bunda Khadijah selalu menanyakan tentang Abu Thalib. Jadi walaupun beliau sakit parah gitu, beliau selalu menanyakan tentang kondisi Abu Thalib, apakah sudah beriman Abu Thalibnya gitu, apakah sudah beriman? Dan jawabannya selalu mengatakan beliau belum beriman gitu, Abu Thalib belum beriman. Makanya Bunda Khadijah juga termasuk yang memikirkan dan bersedih gitu dengan kondisi Abu Thalib karena belum beriman dalam kondisi yang memang sudah kritis kesehatannya itu. Jadi setiap Bunda Khadijah tidur, terbangun, ya ditanyakan ya Abu Thalib, apakah dia sudah beriman gitu. Seperti itu. Ya. Jadi apa Khadijah diceritakan pada Bunda Khadijah bahwa Rasulullah SAW itu kalau ke rumah Abu Thalib itu pasti ada Abu Jahal, ya Abu Jahal dan Abdullah bin Mughirah yang selalu mendampingi Abu Thalib. Jadi kayak dijagain gitu teman-teman, dijagain biar Abu Thalib itu tidak masuk Islam ketika sudah mulai sakratul maut itu kan, gitu. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengatakan, wahai paman, gitu kan, katakanlah la ilaha illallah, gitu. Ya, satu kalimat yang aku bersaksi dengannya di sisi Allah. Lalu Abu Jahal sama Abdullah bin Mughirah itu berkata, wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib gitu. Jadi selalu dihalang-halangi oleh Abu Jahal dengan alasan tadi, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib gitu. Karena memang qadarullah kakeknya juga belum masuk Islam saat itu. Ya. Jadi terus sampai seperti itu terus ya. Sampai akhirnya apa namanya? eh, Abdul Muthalib meninggal. Ya. Jadi Abdul Muthalib meninggal dalam kondisi tidak beriman. Hal ini membuat sangat sedih Bunda Khadijah ya, ya. Di tengah sakitnya beliau sedih gitu dengan akhir hidupnya Abdul Muthalib ya.
Nah, karena Bunda Khadijah eh, meyakini bahwa sesuatu yang dilakukan karena Allah, mencintai karena Allah, melakukan kebaikan karena Allah, maka tidak akan sia-sia. Maka Bunda Khadijah itu dengan dia mulai mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Allah karena dia merasa bahwa ajalnya akan semakin dekat dan dia semakin melemah kesehatannya. Gitu ya. Eh, jadi Bunda Khadijah itu menunggu kedatangan suaminya Muhammad SAW. Nanti menunggunya karena Bunda Khadijah itu meyakini gitu bahwa kalau untuk orang yang beriman maka Allah akan mempertemukannya dengan orang yang beriman gitu. Dan beliau meyakini kalau beliau nanti meninggal, saya meninggalkan Rasul duluan, maka dia akan bertemu dengan Rasul nanti di surganya Allah. Tuh. Akhirnya ketika itu eh, Bunda Khadijah membuka matanya dan ia dapati sang suami Rasulullah SAW itu yang setia itu ya telah berada di sisinya ya. Jadi yang selalu menjaga Bunda Khadijah. Tapi Rasulullah tidak bisa melakukan apapun untuk sang istri kecuali hanya berdoa kepada Allah gitu ya. Semoga Allah mengabulkannya. Nah, kalau Fatimah itu udah nangis aja Bunda anaknya Rasul Fatimah tuh melihat kondisi ibunya yang sudah semakin lemah di detik-detik ajal yang akan datang itu. Jadi dia cuma bisa melihat dari jauh gitu kejauhan tentang Bunda Khadijah. Ya. Jadi eh, Fatimah melihat orang-orang yang berkumpul mengelilingi sang ibu ya dengan penuh kasih sayang gitu. Sedang air mata mereka mengalir berjatuhan dari mata. Jadi semuanya udah mulai ngerasa karena Bunda Khadijah sudah semakin melemah di kasurnya ya. Dia semakin melemah eh ya jadi semuanya menangis. Saat itu kondisinya menangis karena akan kehilangan seorang wanita yang hebat ya. Seperti itu. Jadi Masya Allah. Kalau kalau kata Bunda kalau kata kalau kata Bunda Khadijah bahwa kita akan bertemu kembali di sisi Raja yang Maha Kuasa, bertemu di jannahnya Allah, kita akan hidup kekal di akhirat dan menuai balasan atas apa yang telah kita persembahkan di kehidupan dunia yang fana. Dan akhirnya Sayyidah Khadijah itu menghembuskan nafas yang terakhir di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Jadi beliau meninggal setelah setelah beliau menemani Rasulullah SAW dari usia 25 tahun dari usia beliau 40 tahun lalu beliau meninggal di bulan Ramadan di 10 hari di hari ke-10 Ramadan tahun 10 tahun 10 kenabian ya berarti beliau menemani Rasulullah itu selama 25 tahun ya selama 25 tahun 25 tahun pernikahannya kan yang belum nubuahnya 15 tahun yang apa menemani dakwahnya 10 tahun ya 10 tahun. Nah, ini kabar meninggalnya Sayyidah Khadijah ini langsung tersebar ke seluruh pelosok kota Mekah. Ya. Jadi kabar tentang wafatnya seorang perempuan paling agung yang pernah dikenal oleh eh, masyarakat Mekah gitu ya. Jadi bagaikan kalau yang mendengarnya bagaikan petir di siang bolong gitu ya. Mereka jadi nggak percaya gitu. Jadi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu itu telah meninggal. Orang-orang menerima kabar ini dengan kesedihan yang menyakitkan dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya Bunda Khadijah karena ia adalah salah satu sosok yang tidak pernah ada lagi sepertinya. Jadi Bunda Khadijah ini telah melewati hari-hari kehidupannya seperti angin sepoi-sepoi yang sejuk. Ya. Tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah apa namanya. Jadi nggak ada kata-kata yang keluar yang menyakiti orang-orang yang mendengarnya. Jadi tidak pernah ingin ikut campur gitu dengan suatu hal yang tidak ada gunanya. Dan bahkan tidak keluar dari batasannya meski orang yang paling ia kasih menghadapi hal sulit atau apapun dalam jalan dakwahnya kepada Allah. Ia hanya mencukupkan diri dengan menguatkan tekad Rasulullah SAW dalam melaksanakan risalahnya dan memberikan support agar selalu bersabar.
Seperti itu. Jadi tidak ada seorang pun di kota Mekah yang mengatakan bahwa Bunda Khadijah itu pernah menyakiti mereka. Tidak ada. Jadi semua perangainya dan akhlaknya yang baik, kepribadian yang baik, akalnya yang cerdas gitu ya, jiwanya yang lemah lembut, memiliki hati yang besar, itu pun mereka mengakui itu semua tentang sosoknya Bunda Khadijah. Jadi situasi menggencarkan, berkumpul semuanya orang-orang di kota Mekah dan orang-orang yang dan kabilah-kabilah di sekitar Mekah. Jadi semua berkumpul setelah mengetahui tentang wafatnya Bunda Khadijah. Nggak ingat apa. Kedengeran suaranya. Gitu ya. Jadi Kok nggak kedengeran suaranya? ini lagi di rumah semua. Ya. Gitu. Jadi kaum muslimin berkumpul di sekitar Rasulullah SAW dengan hati yang tercabik-cabik dengan keadaan Nabi mereka karena mereka sangat paham sekali bagaimana posisi Bunda Khadijah terhadap Rasulullah SAW. Ya. Jadi apa namanya? Ini merupakan penghormatan yang begitu besar terhadapnya. Ya. Sampai ketika jasadnya Bunda Khadijah itu dibawa keluar dari rumahnya itu kaum muslimin itu bergegas gitu ya, menuju kerandanya dan saling berganti membawanya ke tempat tinggal terakhir dari kuburan itu. Jadi Rasulullah SAW itu turun ke lubang kuburan untuk menguburkan Bunda Khadijah. Waktu itu Bunda Khadijah meninggal itu syariat sholat jenazah belum ada ya. Belum ada syariat sholat jenazah. Jadi tidak sholat ya. Jadi Rasulullah SAW itu meletakkan jasadnya Bunda Khadijah di dalam kuburan itu dan banyak yang mendoakan ya. Dan sangat tampak sekali kesedihannya Rasulullah SAW atas meninggalnya perempuan teragung yang pernah dikenal oleh sejarah. Ya. Seperti itu. Jadi ini di akhir hidupnya Bunda Khadijah, Masya Allah ya. Bagaimana beliau sudah mengikhlaskan ya kehidupan dunianya untuk Allah dan Rasulnya. Semoga kita bisa meladani Bunda Khadijah. Masya Allah ya. Dan astagfirullahaladzim. Apa nih? Apa-apa. Astagfirullahaladzim. Kenapa nih? Gak bisa. Kan dia masih pencet. Nah. Pencet dulu. Tuh ya. Nah, itu berarti pertemuan kita dua kali pertemuan tentang Bunda Khadijah telah selesai ya dibahas. Kita semoga dengan kisah ini kita bisa semakin mengenal dekat ya bagaimana sosoknya Bunda Khadijah yang memang Allah telah persiapkan beliau menjadi istrinya Rasulullah SAW, menjadi ummul mukminin ya, yang Masya Allah ya, yang memang luar biasa. Nanti kalau emang teman-teman nanti misalnya mau baca lebih lengkap, bisa teman-teman baca di bukunya kitabnya tentang Bunda Khadijah ya. Satu buku membahas tentang Khadijah ya, tentang Khadijah binti Khuwailid ini. Ya, bahkan saking cintanya Rasulullah sama Bunda Khadijah tuh beliau kan sampai tidak mau menikah lagi sebenarnya. Ya, tapi kan karena beliau punya anak-anak yang kecil-kecil, ya, punya enam anak, maka para sahabat mendorong beliau untuk menikah lagi gitu kan. Akhirnya beliau menikah dengan Saudah ya, dengan Saudah yang satu usianya memang sudah berusia dengan alasan agar bisa mendidik membesari anak-anaknya. Ya. Baru setelah itu beliau nggak antara Saudah dan Aisyah itu sebenarnya hampir bersamaan, tapi karena Aisyah menunggu sampai 9 tahun, ya Aisyah kan di rumahnya Abu Bakar dulu ya, baru serumah dengan Rasulullah. Nah, setelah itu baru Rasulullah menikah dengan istri-istri yang lain deh. Di situ walaupun Rasul sudah walaupun Bunda Khadijah sudah meninggal, tapi tetap masih menjadi wanita yang
yang Rasul paling cintai di hatinya itu ya. Bahkan sampai Rasul bilang kepada Bunda Aisyah, bahkan Bunda Aisyah itu sampai cemburu padahal tuh udah meninggal Bunda Khadijah nih. Sampai cemburu karena Rasul tidak pernah melupakan Bunda Khadijah. Begitu karena begitu apa bermaknanya Bunda Khadijah buat kehidupan Rasulullah SAW. Jadi insya Allah itu eh, untuk kisahnya Bunda Khadijah malam ini. Eh, Silakan teman-teman semuanya kalau ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini saya kembalikan ke Mbak Yuli. Baik, Uma, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Uma, atas penyampaian kisah malam ini. Begitu bermakna buat kita semua ya. Teman-teman di sini boleh banget kita diskusi bersama. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang mau bertanya. Dipersilahkan. Masih ada waktu sedikit sebelum kita menutup kegiatan halaqah online kita. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya atau ada yang mau diskusi atau boleh loh bertanya tentang relate-nya di kehidupan kita nih, apa nih misalkan gitu. Jadi misalkan kita punya sebagai wanita nih ada persoalan apa nih kira-kira yang mungkin relate juga dengan kisahnya Bunda Khadijah, kita bisa bahas bareng di sini, kita bisa diskusi bareng di sini. Kita tunggu. Mbak Afifah, nih biasanya Mbak Afifah suka ada masukan nih. Ini saatnya Mbak Yuli, aku belum nanya Mbak Viva biasanya. Bener nih, Mbak Afifah biasanya suka ada tambahan-tambahan nih, Masya Allah. Mungkin ada Iya. yang mau ditambahkan juga. Sekarang nggak Om, saya dengarnya nangis loh Om. Masya Allah. Hmm, jadi yang saya tahu ya Om, kalau misalnya ada salah mau diperbaiki. Jadi pada saat Sayyidah Khadijah wafat itu Rasulullah benar-benar terpukul gitu ya, apalagi sebelumnya kan tangannya juga meninggal ya, yang paling membela Rasulullah. Dan ketika Sayyidah Khadijah itu wafat, nah saya tahu nih ya, yang bikin saya sedih itu Rasulullah itu sempat loh tidur di samping makamnya Sayyidah Khadijah. Ada setelah peperangan kalau nggak salah, atau pada saat apa gitu ya, yang pernah saya baca ya atau saya dengar gitu ya. Jadi benar-benar tidur di samping makamnya Sayyidah Khadijah, saking sedihnya gitu loh gitu. Saking cintanya sama Sayyidah Khadijah, sama perjuangannya beliau dalam dakwah eh, Islam ini, membesarkan agama Allah ya kan. Sehingga yang saya tahu pun ya, Sayyidah Khadijah itu hanya menyisakan dua helai bajunya yang robek dan sudah dijahit hingga 15 ada dan pakaiannya gitu ya. Yang tadinya kaya raya ya kan, terhormat untuk agama Allah, setelah beriman kepada Rasulullah benar-benar sampai apa, tidak menyisahkan apapun kecuali yang ada di tubuhnya gitu. Bahkan kalau nggak salah ya uh, Sayyidah Khadijah itu sempat berkata seperti ini kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, jika tulang belulangku bisa membantu untuk membesarkan agama Allah gitu ya, silakan engkau ambil. Ya, pas saya baca itu ya, di surah, saya nangis nggak bisa ngebayangin sebegitunya Sayyidah Khadijah tuh cintanya sama baginda Nabi dan Allah. Itu aja sih tambah. Benar apa enggak? Kalau ada kita yang seperti itu. Ayo, itu aja random. Oke, kita tunggu Uma nih. Gimana Uma? Eh, apakah tadi berarti lebih ke ini ya, benarkah kisah tersebut juga ya Mbak Afifah ya gitu? Kalau yang
tadi yang apa hingga apa tidur di makam sebelah di makamnya itu belum pernah dengar sih. Tapi kalau apa Mbak Afifa pernah membacanya dan memang ada kisahnya bisa jadi benar gitu ya. Tapi kalau saya belum pernah mendengar atau membaca tentang eh, ketika Rasulullah itu saking sedihnya beliau sampai tidur di makamnya Bunda Khadijah. Tapi yang tadi tentang apa bagaimana perjuangannya Bunda Khadijah eh, perkataan Bunda Khadijah yang beliau itu sampai ya Rasulullah kalau memang saya nggak punya apa-apa lagi untuk mendukung dakwahmu gitu ya maka saya siap ya tulang belulang saya itu menjadi digunakan gitu ya digunakan untuk eh, dakwahnya Rasulullah SAW seperti itu tuh memang saya pernah baca itu ada seperti itu ya. Kalau kita lihat itu di kisah itu bagaimana Rasulullah sangat 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 sedih ya ketika dan tidak bisa melupakan Bunda Khadijah gitu. Salah satu contohnya adalah ketika eh, Bunda Aisyah eh, meriwayatkan bahwa ia berkata bahwa tidak keluar Rasulullah SAW dari rumah kecuali menyebut nama Khadijah dan memujinya dengan pujian yang baik. Jadi suatu hari beliau menyebut Khadijah, lalu aku cemburu kata kata Bunda Aisyah. Lalu lalu eh, kau berkata katanya, Rasul berkata, Khadijah hanyalah lalu sebentar. Jadi suatu hari Rasulullah menyebut Bunda Khadijah sampai aku merasa cemburu. Lalu aku berkata, Khadijah hanyalah perempuan yang sudah tua kata. Kalau katakan karena cemburu ya, Bunda Aisyah itu cemburu. Khadijah hanyalah perempuan yang sudah tua dan Allah telah menggantinya dengan yang lebih baik darinya, gitu kan? Maksudnya beliau maksud gitu, ya, seorang yang masih muda gitu ya. Lalu Aisyah melanjutkan, maka Rasul marah sampai permukaan rambutnya itu bergetar karena marah gitu ya. Lalu Rasul berkata, tidak demi Allah, tidaklah Allah menggantinya dengan lebih baik darinya. Ia telah beriman ketika orang-orang kufur, membenarkanku di saat manusia mendustakan. Ini Masya Allah nih berat nih ya. Kita bisa membenarkan seseorang di saat manusia mendustakannya. Membagikan hartanya di saat manusia menahannya. Dan Allah memberiku rezeki berupa anak-anak darinya di saat para perempuan menahan anak-anaknya. Seperti itu. Jadi, Masya Allah ya, apa namanya, itu salah satu bukti, walaupun sudah lama meninggalnya Bunda Khadijah, dan Rasul sudah menikah lagi dengan Bunda Aisyah dan Saudah saat itu ya, tapi tidak menghilangkan rasa kekagumannya gitu, kecintaannya kepada Bunda Khadijah gitu. Seperti itu. Bahkan kata Bunda Aisyah itu dikatakan bahwa tidaklah aku cemburu pada istri-istri Nabi yang lain, seperti cemburuku pada Khadijah. Insya Allah ya. Padahal aku tidak melihatnya, kata Bunda Aisyah. Padahal aku tidak melihatnya. Akan tapi Rasulullah SAW sering kali menyebutnya. Sesekali beliau menyembelih kambing dan motongnya lalu ia berikan kepotongan itu sebagai sedekah bagi Khadijah. Jadi Rasulullah itu suka bersedekah atas nama Khadijah. Itu karena sakit. Ya. Terkadang aku berkata, seakan dunia ini tidak ada wanita sama Khadijah. Karena cemburu nih Bunda Aisyahnya. Lalu Rasul menjawab, dahulu aku mempunyai anak darinya. Gitu. Insya Allah. Jadi sampai ada seorang perempuan tua mengunjungi Rasulullah SAW di rumahnya Aisyah. Maka disambut dan dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Beliau membentangkan sorbannya untuk wanita tua itu dan menyuruhnya duduk di atasnya. Nah, ketika wanita tua itu pergi, Aisyah bertanya kan, kenapa Rasul begitu memuliakannya? Lalu Nabi memberitahunya bahwa dahulu ia mengunjungi Khadijah. Jadi Rasulullah memuliakan wanita itu karena dulu wanita itu pernah mengunjungi Khadijah. Lagi-lagi Khadijah. Itu yang membuat apa namanya Bunda Aisyah begitu cemburunya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa ya itu ya bagaimana Rasulullah SAW telah menempatkan Bunda Khadijah di hatinya ya, yang apa tidak tergantikan ya. Gitu. Itu sih insya Allah tambahannya. Kalau alam bisa Terlalu birolong ini om birolong apa birolong hati
paling dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Khadijah. Makanya Aisyah itu cemburunya subhanallah, karena katanya tuh setiap ada sahabatnya Khadijah yang ke rumah gitu ya, itu disambut baik sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Sayyidah Aisyah begitu cemburu, gitu ya, Tolong diulang ini, yang satu nih udah mulai nanya loh. Nih Abdurrahman, tolong tolong diulang sekali lagi. Suaranya tadi salah sama Abdurrahman. Suaranya kurang ini keterdengar Kak Afifah. headsetnya mungkin ya. Ini soalnya saya pakai headset ini suami, Iya. jadi eh, lebih tepatnya Sayyidah Khadijah adalah istri yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh, dalamnya tuh hingga ke relung hatinya gitu. Dalam tuh hingga ke relung hatinya. Nah, sehingga walaupun beliau sudah wafat, ya seperti belum bisa move on gitu loh, walaupun sudah ada penggantinya yang katanya Sayyidah Aisyah lebih baik ya kan gitu. Dan pada saat sahabat-sahabatnya atau teman dekatnya Khadijah ke rumah gitu ya, bertamu, itu Rasulullah tuh selalu menyambutnya dengan baik gitu, sehingga Sayyidah Aisyah itu begitu cemburu. Kenapa sebegitunya gitu sama Khadijah, padahal kan dia sudah wafat begitu. Kira-kira seperti itu. Apakah terdengar? Iya, iya benar. Insya Allah benar Mbak Fifa. Seperti itu. Jadi cinta pertama sangat berkesan ya Uma ya. Iya itu, Masya Allah. Cinta pertama sangat berkesan, tapi Iya, karena kan ya, beliau kan satu frekuensi ya, nah sama itu dia benar, Bunda Khadijah sama Rasul itu satu frekuensi, benar. sama-sama frekuensinya sama, Usia kita jauh. kecintanya sama Usia. Allah sama gitu ya. Ya akhirnya itulah yang banyak membuat Rasulullah mencintai Bunda Khadijah ya. Kalau tadi kita kenapa Mbak Dwi? Bunda Khadijah wafat usia berapa, Uma? Usia 65 tahun. 65 tahun beliau wafat di 10 tahun di tahun ke-10 kenabian. Udah bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Dia wafat. Seperti itu. Karena itu ya, Mbak Yuri ya, karena satu frekuensi itu akhirnya ya kayak kehilangan teman dakwahnya ya Allah. Teman, cinta, sahabat, ya semuanya ya di Bunda Khadijah ya Uma ya. Teman cerita, teman berjuang bersama gitu. Mau tanya, Silakan Mbak Deci. nah, ini Uma Yulia, saya mau tanya, saya lupa ingat soalnya bertemunya itu sama Rasulullah, Bunda Khadijah tuh bagaimana ya? Saya lupa. Oh, itu kan Rasulullah kan Ya berdagang. Nabi Dagang. Muhammad itu kan Nabi SAW itu kan usianya 25 tahun, sudah sudah mulai belajar berdagang. Lalu pamannya Abu Thalib menyuruh beliau untuk ke rumahnya Bunda Khadijah, maksudnya minta minta dagangan lah kasarnya gitu ya, minta dagangan karena Bunda Khadijah itu Masya Allah dia tuh punya sistem dagang itu yang agak berbeda dengan orang lain. Jadi Bunda Khadijah itu kalau dagang itu beliau tuh mencari orang-orang yang amanah, yang jujur. Nanti orang-orang itu bawa bawa dagangannya. Ada dua perjanjian. Ada yang perjanjian yang bisa dengan diupahkan. Jadi Bunda Khadijah itu ngasih upah ke orang itu, nanti untung ruginya Bunda Khadijah nanggung gitu ya. Atau sistem yang kedua, Bunda Khadijah bagi hasil dengan apa? Dengan orang yang membawa dagangannya itu bisa setengahnya atau seperempatnya atau sedelapannya atau seperenam gitu. Tapi tetap Bunda Khadijah yang menanggung kerugiannya karena beliau yang memiliki modal. Nah, jadi sama pamannya Abu Thalib disuruh ke rumahnya Bunda Khadijah untuk minta dagangan gitu loh. Nah, itu kan Mekah itu kan kecil ya. Bunda Khadijah itu udah tahu tentang Rasulullah, sebenarnya tentang akhlaknya Rasulullah yang jujur, al-amin gitu ya. Yang terus juga yang
apa namanya yang akhlaknya tuh terpuji, nggak suka yang apa namanya itu berfoya-foya, nggak suka yang ya gitulah, maksudnya benar-benar terjaga seperti itu ya. Nah, Bunda Khadijah itu tahu kalau Rasul itu seperti itu, maka ketika Rasul datang ke rumahnya Bunda Khadijah untuk ingin berdagang, disambut dengan oleh Bunda Khadijah, bahkan sampai diceritakan di sirahnya itu, di kisahnya itu, sampai Bunda Khadijah mengatakan karena apa, aku akan memberikan engkau upah 2 kali lipat dibandingkan yang biasanya gitu. Jadi, nah, tapi Bunda Khadijah itu mengirimkan Maisaroh. Maisaroh itu laki-laki ya, bukan perempuan ya. Maisaroh namanya. Ya, bukan perempuan. Mentang-mentang Maisaroh nanti akan laki-laki. Namanya perempuan, bukan laki-laki. Mengirimkan Maisaroh untuk mendampingi Rasulullah SAW. Ya, itulah ternyata Masya Allah pertama disuruh ke apa tuh Tihamah ya, pasar Tihamah itu yang cuma ada, pasar itu besar ya, cuma di situ. Nah, itu apa mengalami keuntungan yang banyak, Masya Allah, karena Rasul itu memang pintar dalam berdagang. Lalu akhirnya dikasih lagi tuh yang kedua kalinya ke Syam, gitu ya, ke Syam. Juga dengan Masyarakat dan juga mengalami keuntungan yang besar. Nah, dari situlah sebenarnya tuh Khadijah udah mulai mengamati Rasulullah gitu, mulai melihat akhlaknya Rasul yang sangat baik sekali, Masya Allah gitu ya. Sebenarnya udah mulai, kalau baca kisahnya ya, itu udah mulai tumbuh kekaguman dalam pada diri Khadijah. Tapi Bunda Khadijah tuh nggak berani untuk apa namanya tuh mengutarakan gitu, malu karena memang beliau kan orang yang menjaga diri ya. Walaupun walaupun sebenarnya saat itu ya kondisi masyarakat saat itu adalah dibolehkan saja wanita untuk melamar laki-laki, tapi Bunda Khadijah menahan dirinya untuk karena gitu ya. Makanya digelarikan wanita yang suci. Nah, itu. Awalnya itu ada namanya ah, apa Halah ya. Dia tuh saudaranya Bunda Khadijah. Dia nanya tuh sama Rasulullah, ya Muhammad, maukah engkau menikahi Khadijah gitu? Iya mau gitu. Tapi setelah itu nggak ada kelanjutannya. Ya nggak salah juga sih orang ditanya mau nggak nikah sama Bunda Khadijah, sama Khadijah ya mau gitu kan. Akhirnya nggak ada kelanjutannya, Rasulullah nggak datang ke rumahnya juga. Nah, terus Bunda Khadijah marah tuh sama Hala karena dia malu gitu dengan apa yang dilakukan oleh Hala itu. Nah, sampai akhir tadi yang kemarin kita sampai akhirnya yang kemarin kita cerita tuh di pekan kemarin, Nafisa ya akhirnya Nafisa sahabatnya Khadijah mengambil peran menjadi perantara sampai akhirnya alhamdulillah Rasulullah datang ke rumahnya Bunda Khadijah untuk melamar Bunda Khadijah itu. Sebenarnya gini sih, benarnya sama pernah apa, bertanya kan maukah engkau menikah denganku? Kata Rasulullah, aku hanyalah seorang pemuda miskin gitu kan. Lalu Bunda Khadijah bilang, aku menikahimu karena kekerabatanmu, karena akhlakmu gitu loh. Jadi aku menikah denganmu karena kekerabatanmu, karena akhlakmu yang mulia, karena kejujuranmu gitu. Akhirnya Rasul mau, maksudnya yakin mantep untuk juga memutuskan pernikahan itu. Sebenarnya Rasul tuh pengen sama Bunda Khadijah, tapi dia ngukur diri ceritanya gitu ya. Tahu diri gitu, maksudnya dia kan cuma seorang pemuda yang miskin, tapi dikuatkan oleh Bunda Khadijah dengan perkataannya Masya Allah, yang akhirnya membuat dia semakin yakin untuk menikah dengan Bunda Khadijah. Itu seperti itu Mbak Desi kisahnya. Nanti kita kalau teman-teman lagi sempat baca tentang rumah tangganya beliau itu Masya Allah juga. Oh, baik, Om. Seperti itu. Uma Yulia, terima kasih. Ya, Ini ya Uma, Yulia, berarti Rasulullah SAW kan juga bersabda bilang kalau ingin menikah yang laki-laki kah, lihat bisa dari akhlaknya ya, terus hartanya apalagi ya, akhlak, harta sama oh, ya. kalau kata saya hadis Rasulullah SAW itu kalau pedang kalau menikahi seorang wanita, Mm-mm. maka lihatlah kecantikannya, keturunannya, dan hartanya. Tapi yang terakhir apa? Agamanya. Jika engkau memilih yang keempat, yang agamanya, maka engkau akan selamat. Gitu. Insya Allah itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Allah, terima kasih Uma. Tapi tadi kalau yang tadi itu berarti syarat menikahi wanita. Kalau kita syarat menerima pria, misalkan ya ini kan udah Uma-uma ya semuanya. Mungkin kita nanti kan akan mendidik anak-anak kita gitu ya, gitu. Misalkan syarat menerima gitu calon.
Ada Atau hadisnya tuh Mbak Yuli, Mbak. Jika ada apa? laki-laki baik, ya, jika ada laki-laki baik datang ke rumah, maka tidak boleh ditolak. Apakah syaratnya baik aja atau mungkin tadi yang kayak tadi kan sudah disampaikan ya di Siroh ya. Jadi Bunda Khadijah itu melihat dari tadi apa kekerabatannya, akhlaknya dan kejujurannya ya Uma ya. Bisakah juga dari itu kita lihat atau mungkin ada tambahan-tambahan lain tadi selain tadi kalau di Uma sebutkan juga kan jika ada laki-laki yang baik ya Uma gimana tadi Uma? Hadisin Ya, Uma? kalau baik itu bukan berarti baik dalam artinya itu baik secara agama ya. Jadi kalau Ah, ada jika ada laki-laki yang baik secara agama datang ke rumah, maka ya jangan ditolak gitu. Seperti itu. baik, baik. Itu Berarti dibolehkan, tapi secara fitrah itu dibolehkan melihat kekerabatan, melihat kecantikan, melihat kekayaan gitu ya. Tapi Rasul mengingatkan bahwa yang menjadikan kita bahagia itu nanti yang apa? Karena agamanya itu. berarti melihat dari segi agama lebih utama ya Uma ya dari syarat-syarat sebelumnya gitu. Baik, terima kasih teman-teman semuanya untuk pertanyaan-pertanyaannya, untuk tambahannya. Karena waktu kita sudah mulai habis untuk durasi holako kita malam ini, tentunya kita ucapkan terima kasih kepada Uma Yulia atas materi yang telah disampaikan. Semoga pembacaan penyampaian sirah malam ini tentang Bunda Khadijah menjadi teladan kita semua untuk selalu mengutamakan Allah dan Rasulullah. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan ataupun ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai kisah Bunda Khadijah, nanti bisa disampaikan di grup Holakoh atau kalau misalkan ada pertanyaan atau mau ada penambahan nanti bisa disampaikan ya di grup ya teman-teman. Sekian dari Yuli, mohon maaf sebelumnya. Sebelum kita tutup, kita istighfar terlebih dahulu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Hari ini alhamdulillah ada 17 peserta yang aktif. Semoga minggu depan masih tetap 2 pekan berikutnya masih semangat ikuti Holako online dan bisa disebarkan juga ke kerabat, sahabat, teman dan saudara. Sekian dari Yuli, mohon maaf jika ada kekurangan dalam membawakan kegiatan malam ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam, Terima selamat kasih Mbak beristirahat. Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya untuk Zoom-nya. Pamit semua teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.